Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ini adalah video pertama kali ya, di mana materi yang ada di dalam YouTube itu sama dengan materi VVIP, ya kan? Materi ini ditujukan kepada untuk kita supaya sadar sudah sampai manakah tahap trading kita, sudah sampai manakah kita belajar, dan sudah sampai manakah ilmu kita. Apakah selama ini kita salah paham, dan apakah selama ini kita sanggup untuk mengenali siapa diri kita sekarang ini. Oke, ya kan? Karena selalu banyak sekali muncul pertanyaan, bro, sebenarnya yang trading yang benar itu bagaimana sih? Kok banyak sih mentor yang menjelaskan tentang teknik A, teknik B, dan lain sebagainya, menjelaskan tentang psikologi, menjelaskan tentang teknikal, fundamental, dan lain sebagainya, kayak gitu seperti apa. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya setiap orang itu mempunyai sebuah teknik yang berbeda-beda. Karena mungkin mempunyai pengalaman yang trading yang berbeda-beda juga. Ada yang memang dulu besar dari spot trading, ada yang memang besar dari forex, ada yang memang jebolan binary option yang udah tobat gitu kan. Dan memang ada orang yang memang pertama kali trading udah langsung jebur ke leverage, udah langsung jebur ke futures, udah langsung jebur ke margin trading, dan lain sebagainya. Nah, dari sini semuanya kita bisa berkumpul kepada satu dalam video ini. Coba jawab jujur, di dalam video ini sudah sampai tahap manakah, dan kita di sini akan menekankan tentang bagaimana struktur otak yang benar untuk kalian menjadi tahap yang dari newbie atau tahap dari seorang trader biasa menjadi seorang trader profesional, seperti itu ya. Masalah profesional atau tidaknya saya itu silahkan kalian yang nilai gitu kan. Silahkan kalian yang nilai sendiri apakah memang benar, silahkan kalian nilai sendiri, oke? Nah, dimulai dari struktur bagian otak yang ada di dalam pikiran seorang trader. Itu seperti apa? Mari kita lihat. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita melihat lingkaran ini, kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwasanya teknik lah yang paling penting dalam dunia trading. Ada orang yang berpikir bahwa fundamental lah yang paling penting di dalam dunia trading. Ada yang paling berpikir logika lah yang paling penting dalam dunia trading, dan lain sebagainya. Nah, tetapi menurut versi saya, Andi Firmansyah, yang paling penting dalam dunia trading atau dalam dunia cryptocurrency, baik saham ataupun apapun itu bukan masalah teknik. Karena apa? Masalah teknik, yang namanya teknikal adalah sesuatu yang mutlak. Ibarat kata seperti rumus matematika. Sekali kita belajar 1 hari, 2 hari, 1 minggu selesai. Ketika kita menemukan sebuah mentor yang benar, 1 minggu selesai, 1 bulan selesai, gak mungkin sampai bertahun-tahun. Nah, kalaupun ada teknikal yang sangat sulit, itu bukan terletak pada tingkat kesulitan tekniknya. Berarti tingkat output Anda atau tingkat penerimaan otak Anda itu masih jauh di bawah rata-rata gitu kan. Masih sangat kurang gitu kan. Jadi bukan masalah tekniknya yang susah, tapi mungkin Anda tidak bisa menerima dan Anda tidak bisa mempraktekkan gitu kan. Nah, lalu ketika kita bicara fundamental itu memang sangat mutlak kalau misal berlawan dengan teknikal. Apabila teknikal itu adalah caranya yang mutlak. Tapi kalau misalkan fundamental, itu takdirnya yang mutlak. Karena apa? Fundamental itu kita bicara soal kayak bicara takdir. Kita tidak ada yang tahu gitu. Takdir yang apa yang akan terjadi di masa depan nanti. 1 hari kemudian ini Bitcoin akan kemana? 1 hari Bitcoin ini akan ada drama apa lagi? Dalam bulan depan, kira-kira di dalam dunia ini ada drama apa lagi yang terjadi? Kita tidak ada yang tahu. Karena fundamental adalah sesuatu yang berhubungan dengan berita. Ya kan? Sesuatu yang berhubungan dengan berita berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi suatu saat nanti, apa yang terjadi di saat krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Intinya yang kita tahu adalah rumus fundamental. Ketika ada bad news, entah itu dari sisi dunia atau sisi cryptocurrency, otomatis semua akan turun. Ketika ada good news, entah dari sisi cryptocurrency baik dunia, itu semuanya akan naik. Ya kan, rumus mutlaknya seperti itu. Tetapi pada dasarnya saya sendiri menilai selama beberapa tahun ini dalam dunia trading, baik cryptocurrency ataupun trading apapun itu, ya kan, bukan teknikal atau bukan fundamental atau bukan teknik logika yang saya ciptakan sendiri. Saya tidak mengagung-agungkannya karena memang kalau dipersenkan susunan otak atau susunan bagan yang ada di dalam otak seorang profesional, itu bukan ketiga hal tersebut yang paling besar, tapi yang paling besar adalah psikologiknya. Teknikal hanya berpengaruh ya sekitar 15%.
fundamental berpengaruh sekitar 20% dan logika ini berpengaruh dalam 15%. Jadi total dari ketiga hal tersebut, andai kata kalian sudah mempunyai teknikal yang bagus, mempunyai fundamental yang bagus, ya kan, kalian sudah mengikuti berita apa yang ada dalam Telegram atau medsos yang lainnya, para influencer gitu kan. Tetapi semua total itu sebenarnya hanya sekitar 45%. Hanya 45% dibandingkan 65% dari psikologi kita. Apa itu psikologi, ya kan? Tetapi kesalahannya nih, kadang-kadang orang ini berpikir psikologiknya dulu, baru berpikir tentang teknikal, fundamental, dan logika dulu. Nah, tetapi ternyata step itu salah selama ini kalian pikirkan. Kalau kalian sudah mengendalikan logika dulu, tetapi tidak terlalu memperdulikan ketiga hal tersebut, salah. Persentase yang ada di sini 15%, 65%, 20%, 15% ini tidak semata-mata kalian akan kuasain semuanya. Teknikal tidak mungkin kalian 15% langsung kuasain semuanya, itu nggak mungkin. Ya mungkin hanya sekitar 5-7%. Fundamental pun misalkan nggak mungkin sampai 20%, mungkin hanya sampai 5%. Ketika teknikal ditambahin 7%, fundamental 5%, logika sekitar 5%, apalagi trading, seorang trader yang tidak percaya dengan logika trading itu kan, ya kurang hanya 15%. Persentase kalian untuk mendapatkan profit hanya 15%. Dan kalian berpikir bahwasanya akan bisa profit. Bullshit itu semuanya. Maka dari itu orang yang selama ini loss, atau kalian yang mungkin selama ini loss, mungkin adalah seseorang yang salah untuk menata ketiga atau keempat hal tersebut. Kalau di orang lain mungkin ada 3, hanya psikologik, teknikal, dan fundamental. Kalau di sini ada 4. Nah, bagaimana cara untuk menyusun yang baik dan benar? Versi saya sendiri, oke? Karena kadang-kadang ya banyak orang yang salah paham tentang ini. Oke, kita lanjut saja ya. Kita step awal nih menjadi seorang trader ini seolah kayak video yang paling inti dari segala-galanya. Ya kan? Salam juga untuk member VIP. Jadi ibaratnya jangan pernah untuk men-skip video ini 1 detik pun. Karena ini video bisa sangat berarti dan mungkin bisa dibilang video dari inti segala itu. Inilah step-step trading by Adi Firmansyah. Nomor 1, sebelum kita sampai ke tahap-tahap selanjutnya, jadi ibarat kata secara kasar kalian nanya nih, woi, kalau trading itu harus bagaimana sih? Harus seperti apa sih? Awalnya bagaimana? Awalnya itu kita harus belajar tentang teknik dasarnya, teknikalnya. Bang, lu kan bilang bahwasanya teknikal itu bullshit. Iya, teknikal itu bullshit, tapi untuk mengawalinya membutuhkan teknik ini. Membutuhkan teknik ini itu dibutuhkan untuk mengawalinya, bukan berarti mengakhirinya. Untuk mengawalinya saja kita harus paham tentang teknik analisis yang secara dasar. Tidak usah perlu banyak teknik analisis yang kalian pelajari. Nanti akan saya kasih tahu teknik analisis yang benar-benar berpengaruh dan nggak terlalu mencela-mencela. Oke? Lalu yang kedua, setelah kalian belajar tentang teknik analisis, ya kan, silahkan kalian belajar fundamental. Dan sekali lagi, fundamental itu bukan dipelajari. Fundamental itu seperti hoki-hokian saja. Hokinya bagaimana? Tergantung seberapa akurat atau tergantung seberapa cepatkah media yang selama ini kalian ikutin. Entah itu dari sisi misalkan media Indonesia yang memberitakan tentang cryptocurrency dan Bitcoin itu kan koinvestasi gitu kan. Kalau misalnya kalian ngikutin koinvestasi dan cepat untuk mengambil tindakan, ya bisa jadi. Tapi ketika kita bicara dengan hakikat fundamental yang sebenarnya adalah kita harus banyak menyaring banyak sekali video-video atau media-media, entah dari media sosial, entah dari web, entah dari grup Telegram dan lain sebagainya. Itu semuanya kita bicara seperti itu. Jadi aslinya fundamental itu tidak dipelajari, tetapi bagaimana cara kalian untuk mendapatkan media-media yang terpercaya seperti koinvestasi, seperti grup-grup Telegram yang membahas berita-berita tentang kripto. Jadi untuk nomor 2 ini saya anggap bonus. Kalian anggap bonus. Fundamental itu tidak perlu dipelajari. Fundamental hanya kalian perlu mencari mana media kripto yang terpercaya, mana media kripto yang akurat, mana media cryptocurrency atau media berita dunia yang paling cepat mendapatkan informasi. Itu ada paling cepat yang akan selamat dari tingkat loss itu tadi. Contoh, Anda sedang masang short alias sell, ya kan? Tiba-tiba kalian mendengar ada good news.
Kalau misalkan kalian tidak tahu, ya kalian bisa liquid. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian pasang buy, tiba-tiba ada bad news dan Anda tidak tahu, Anda hanya melihat analisis dan teknik logika, itu semuanya salah gitu kan. Jadi nomor 2, fundamental itu tidak perlu dipelajari. Anda hanya perlu untuk mencari media mana yang paling cepat. Bang, saran lu apa? Saya nggak ada media-media seperti itu. Ya biasa aja kayak grup-grup Telegram, koinvestasi, web kayak gitu aja. Biasa aja sih semuanya. Ya tergantung kita bagaimana lah. Saya belum tahu juga media mana yang paling akurat. Ya mungkin media berbayar, tapi saya belum tahu sampai situ ya. Jadi kalau misalkan fundamental, saya hanya menunggu dan tidak perlu dipelajari gitu kan. Kalian hanya perlu mencari medianya itu tadi. Nah, selanjutnya adalah nomor 3. Itu tentang teknik logika. Teknik logika yang mungkin, mohon maaf, tidak akan pernah publikasikan di dalam dunia YouTube ataupun apapun. Teknik logika ini hanya saya share ke grup VVIP saya aja. VIP pun nggak dapat. VIP hanya dapat signalnya aja. Di dalam teknik logika, kita tidak boleh melupakan teknik-teknik logika gitu ya. Dari ketiga hal tersebut ini, yang paling penting adalah bukan ketiga hal dasar tersebut ini, bukan. Tetapi apa yang telah mendasari dari semua 3 hal tersebut. Jadi 3 hal ini memang penting, tetapi ternyata ada hal yang jauh lebih penting, yaitu psikologi. Teknik analisis kita bisa mempelajari, teknik fundamental kita bisa mempelajari, teknik logika pun kita bisa mempelajari. Atau mungkin kalian sudah sadar tanpa masuk grup VIP. Nah, tetapi hal-hal yang paling mendasar, ya kan, seperti psikologi, nah itu perlu step by step. Sebelum Anda untuk belajar psikologi dulu, ibaratnya ya, jangan terlalu ke level yang tinggi dulu. Kalau misalkan level-level dasarnya belum bisa, ibaratnya kalian main game, kalian nggak pernah main game, langsung kalian mode ultra hard, yang mana bisa, yang ada kalian mati gitu kan. Nah, kita bicara pelan-pelan. Seperti tadi, step 1 adalah teknik analisis. Analisis apa yang paling akurat yang selama ini saya pakai dan menurut saya tidak bertele-tele. Dan saya sendiri menganggap bahwasanya semua teknik analisis yang mencela yang terlalu bertele-tele, semuanya hanya menjurus kepada 3 hal ini. Apa 3 hal tersebut? Ini adalah triangle technical yang menurut versi Adi Firmansyah, oke? 3 technical dasar terpenting atau triangle technical itu meliputi, yang pertama yang paling ada berada di puncak adalah candlestick pattern, ya kan? Lalu yang kedua adalah Bollinger Band. Yang ketiga adalah support dan resisten, oke? Nah, di dalam 3 hal tersebut kita bisa mempelajari mana candlestick pattern itu ketiga hal ini sudah banyak sekali di dalam media-media YouTube, baik web, baik manapun, atau ini adalah ilmu umum. Nah kan, ini adalah ilmu umum, oke? Nah, masalah Bollinger Band mungkin versi barunya belum saya buat, tapi versi lamanya menurut saya masih sangat akurat. Ini adalah video versi lama saya. Silahkan tonton versi Bollinger Band, oke? Jadi yang harus kalian pelajari adalah, pertama adalah Bollinger Band, karena hal yang paling mudah, oke? Lalu yang kedua, kalian harus melihat support resisten video ini. Nah, di dalam video ini walaupun tidak terlalu begitu niat ya, dalam materi itu adalah video-video lama saya, atau mungkin bahkan ada video saya waktu sebelum saya menjadi seperti ini gitu kan. Nah, tetapi video ini masih sangat cukup akurat gitu kan. Nanti kalau memang diperlukan, maka akan saya buat video baru tentang Bollinger Band dan support resisten. Nah, tentang kedua hal tersebut ini silahkan kalian pelajari dulu. Nah, kalau masalah candlestick pattern ini, mohon maaf, saya belum untuk membuat candlestick pattern gitu kan. Nanti akan saya buat video khusus untuk candlestick patternnya. Tetapi kita bisa ngelihat di banyak sekali Google ya, media Google ya. Karena candlestick pattern itu adalah sesuatu yang sangat mudah didapatkan. Yang hanya kita butuhkan adalah pengingat, ya kan, pengingatnya ya. Kita bisa ngelihat di sini mana ya kan, kayak mana tanda-tanda bullish, mana tanda-tanda reversal dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari. Tak perlulah saya jelaskan satu persatu, dan silahkan kalian pelajari tentang candle hammer itu bagaimana, tentang candle candle bullish itu bagaimana, bearish itu bagaimana, reversal itu bagaimana. Silahkan kalian mempelajari satu persatu dan kalian hafalkan. Kadang-kadang ini semacam kayak otomatis kalian akan melihat dan merespon otak kalian pada saat kalian melihat candlestick atau pada saat kalian trading, ya kan? Candlestick seperti ini kita membutuhkan dan sangat membutuhkan. Jadi kita balik ke materi. Ketika kita sudah memahami ketiga hal tersebut, yang pertama adalah Bollinger Band, yang kedua adalah support dan resisten, lalu candlestick pattern, ya kan? Langkah selanjutnya adalah kita memahami fundamental, gitu kan? Bagaimana
cara untuk mengetahui fundamental itu tadi ya sama aja. Kita harus mengetahui tentang media kripto dunia, kita harus mengetahui influencer cryptocurrency gitu kan, dan kita harus mengetahui tentang berita yang berpengaruh terhadap negara berpengaruh seperti Amerika Serikat atau negara-negara inti lainnya, ataupun yang berpotensi dampak seluruh dunia. Seperti halnya contoh kemarin COVID-19 ini mengakibatkan BTC dump. Padahal itu bersamaan dengan BTC mengalami halving ya, yang harusnya naik dan sekarang tidak begitu signifikan walaupun sekarang sudah naik secara perlahan. Nah, tetapi sekali lagi fundamental adalah sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Dan kalau misalkan kalian pahami dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya kan, ini semuanya adalah untuk mengopen posisi ya kan, untuk mengopen posisi dalam teknikal dasar terpenting, dan mengopen posisi dalam fundamental gitu kan, dan bagaimana cara untuk mengclose posisi. Nah, tentang psikologik ya kan, sesuatu yang sungguh-sungguh sulit untuk diperbincangkan, karena terkadang psikologik itu sesuatu yang dianggap sampah. Psikologik itu sesuatu yang dianggap yalah gue udah bisa, sesuatu yang dianggap paling kecil berpengaruh, dan sesuatu yang sangat simple. Tapi dengan sombongnya manusia selalu bilang gampang, yang penting tahu tekniknya. Padahal sekali lagi seperti yang saya bilang, technical analisis atau fundamental atau teknik logika itu berada di peringkat terbawah setelah psikologi trading gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya psikologi trading? Kalian bisa cari teori di atas kertasnya di Google, banyak sekali ya kan. Jadi sekarang kita tidak bicara tentang teori atau materi tentang psikologi trading. Kita langsung tanya aja, kira-kira lo semuanya udah pada bisa belum tentang mengendalikan psikologi trading? Kita akan langsung bicara ciri-cirinya, karena yang hanya bisa jujur hanya Anda sendiri. Yang hanya bisa jujur hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Kalian saya tanya, udah bisa mengendalikan psikologi trading belum? Udah, gitu aja. Ya udah saya iyain, saya anggap udah bisa. Tetapi pada dasarnya kita langsung tonton ciri-cirinya. Biasanya ketika orang ngerasa bahwasannya dia udah bisa, ngerasa udah bisa, oke, kita lihat perbedaan langsung saja orang yang udah bisa dan mana yang sok bisa. Mungkin Anda bisa berbohong terhadap orang lain, tapi tidak dengan diri Anda sendiri, oke? Langsung saja, jujurlah pada diri sendiri, oke? Jujurlah pada diri sendiri. Biasanya perbedaan orang yang sudah dianggap sanggup mengendalikan psikologik dan orang yang menganggap dirinya sudah padahal dia berada di titik terendah pengendalian diri adalah: yang pertama, orang yang sudah bisa mengendalikan biasanya itu akan menghargai sebuah proses dan percaya bahwa tak mungkin bisa mendapatkan profit besar dalam waktu singkat. Bukan orang yang selalu protes dengan hal apapun yang berhubungan dengan proses dan selalu seolah haus akan ilmu, mendesak mentor ataupun berlebihan dalam mencari ilmu dan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau kita perumpamaannya adalah orang yang sedang fitness. Saya dulu juga fitness. Badan saya pernah kotak-kotak dulu, sekarang mah bulat. Ya kan? Orang kalau misalkan yang katanya udah jago, itu akan menghargai sebuah konsistensi daripada sebuah pemaksaan diri. Maksudnya apa? Orang yang nggak bisa fitness itu biasanya memaksakan dalam satu hari. Sit up 200 kali, push up 200 kali, malamnya tepar. Ngangkat barbel sampai 20 kilo, ngangkat barbel sampai 50 kilo. Besoknya tangannya sakit dan nggak bisa beraktivitas. Tapi orang yang sanggup berkonsisten dan orang yang cerdik dalam mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas, sit up hanya butuh 50 kali per hari, push up hanya butuh 50 kali sehari, angkat barbel hanya butuh 20 kilo, angkat 20 kali sehari kanan, 20 kali sehari kiri. Lakukan itu secara konsisten 1 tahun, dijamin itu akan kotak-kotak, karena saya sudah mengalaminya. Tapi kalau kalian terlalu memaksakan diri, ingin langsung bisa, tidak menghargai proses, kalian terus memaksakan, terus dicekokin ilmu semuanya, ilmu dari YouTube, ilmu dari buku, semuanya nggak akan ngerti yang ada. Yang ada otak kalian meledak, otak kalian tidak akan bisa merespon, otak kalian akan memberontak, otak kalian akan menyalahkan orang-orang yang akan ada di sekitar Anda. Otak Anda akan selalu bilang bahwasanya kenapa lu nyalahin gua, kenapa lu mau mempelajari sesuatu yang sulit dijelaskan. Padahal
Bukan sesuatu itu yang sulit dijelaskan atau sulit dipelajari, tetapi kalian tidak menghargai konsistensi. Kalian terlalu memaksakan diri. Jadi mana tipe Anda? Anda yang menghargai konsistensi, yang terlalu tidak berlebihan, atau tidak terlalu fanatik? Atau Anda adalah termasuk orang yang sangat fanatik dalam dunia trading, sangat fanatik dalam dunia mencari ilmu? Nah, berarti itu tandanya belum bisa mengendalikan psikologi. Karena psikologi dalam artian mengendalikan diri secara cukup, bukan berlebihan. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan orang yang sanggup mengendalikan psikologi adalah ketika profit, dia tidak berekspresi. Dan ketika loss, akan tersenyum. Itu orang yang sanggup mengendalikan psikologi. Tapi kalau orang yang nggak sanggup, ketika profit, dia akan euforia secara berlebihan. Padahal baru profit $100, beragak sok kaya, anjay. Ayo lu mau gue traktir apa? Gue habis profit dari trading nih. Ayo gimana. Dia terlalu euforia. Woi, gue profit. Kirim di status WA, kirim di status Facebook, kirim di semuanya. Padahal baru profit $1.000. Orang-orang yang profesional pada ketawa. Ya elah, harus kayak gitu aja, bangga banget. Ketahuan banget kalau misalkan Anda baru merasakan profit segitu. Dan ketika loss, dia akan marah dan tidak mau menerimanya, serta mencari pelampiasan dan menyalahkan apapun yang ada di dekatnya. Entah itu mentor dia, entah itu ilmu yang dia pelajari, entah itu YouTuber yang dia lihat, dan lain sebagainya. Itu. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya di dalam dunia trading tidak akan ada jaminan profit. Tidak akan ada. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita bisa tahu, bisa menilai mana orang yang benar-benar profesional. Ibarat kata kalau misalkan kalian pernah nonton film Avatar ya, Avatar The Legend of Aang dulu ya. Nah, ada suatu episode, ya kan? Ada suatu episode Avatar itu pengen ngalahin penyerangan negara api waktu di dalam Kutub Utara waktu itu ya. Dan di situ dia dianjurkan oleh roh pendahulu Avatar Roku untuk bertemu Ko. Ko ini adalah sesuatu makhluk yang sangat sakti, bahkan tidak bisa dibunuh oleh Avatar sekalipun. Ya kan? Di dalam ceritanya kan Avatar, berarti Avatar yang paling kuat. Nah, tapi Ko ini nggak bisa dibunuh. Tapi Ko ini tahu segalanya. Nah, bagaimana Avatar untuk menanyakan cara mengalahkan negara api terhadap Ko tersebut? Dia berbicara, Avatar Roku alias Avatar pendahulunya bilang bahwasanya kau harus menemui Ko dan harus bertanya. Tapi ingat, jangan terlalu berekspresi di depannya. Ya kan? Jadi, kalau misalkan kalian berekspresi atau Avatar itu berekspresi di dalam, dia akan langsung dikalahkan oleh si pencuri wajah tersebut. Jadi si Avatar itu atau kita tidak boleh berekspresi. Gak boleh berekspresi senang, gak boleh berekspresi sedih. Semuanya anggap saja flat saja. Kalau kalian profit ya alhamdulillah. Kalau misalkan loss, ya udah tersenyum aja. Kalau kalian ciri-cirinya adalah ketika profit euforia yang berlebihan, tapi ketika kita loss, kalian menyalahkan sesuatu segala apa yang ada dalam dekat kalian, itu berarti tandanya Anda belum bisa mengendalikan psikologi trading. Anda yang mana? Lalu selanjutnya, bisa paham kapan waktu menyerang, kapan waktu bertahan, kapan tidak melakukan apa-apa, alias memantau dan menyusun strategi. Alias nih, orang yang dianggap sanggup untuk mengendalikan psikologi adalah orang yang sabar dalam mengopen posisi. Bukan orang yang tidak sabar dalam open posisi, yang dia hanya tahu menyerang dan bertahan. Jadi kita hanya tahu open posisi dan hold. Dia tidak tahu bahwasanya trading itu nggak boleh tiap hari. Kalau memang momennya belum ada, ya jangan dipaksakan. Dan dia ingin selalu trading setiap hari dan tidak peduli apapun keadaannya. Lah itu goblok namanya. Udah tahu lagi nggak ada momen, masih aja dipaksain dan selalu bilang kapan trading, goblok namanya itu. Nggak akan bisa logikanya seperti itu. Di dalam dunia cryptocurrency juga ada waktu sideways, ada waktu dimana kita haram untuk trading. Karena waktu sideways, analitika apapun, teknik fundamental nggak ada, logika juga nggak masuk, dan lu paksain masuk open posisi, goblok itu namanya. Dan kadang-kadang kayak gitu, tiba-tiba di dalam suatu komunitas, kita bilang bahwasanya kapan kita open posisi, yang tadinya mentor itu profesional, akhirnya jadi goblok juga ikutan.
Karena terlalu panik ditekan kapan open posisi. Padahal dia tahu sendiri secara profesional. Nah, itulah penyebabnya banyak mentor yang tidak sanggup untuk membuka grup VVIP ataupun trading bareng. Karena trading sendiri itu bisa mengendalikan psikologik sendiri. Tapi terkadang orang yang sudah sanggup mengendalikan psikologik dirinya sendiri jadi goblok juga. Karena terpengaruh oleh pandemi-pandemi atau terlalu terpengaruh sama ketakutan-ketakutan yang ada. Aduh, member gue belum open posisi, padahal dia tahu bahwasanya ini belum pantas open posisi. Tapi karena tekanan dari situ, akhirnya dia paksakan open posisi, akhirnya dia loss, dan akhirnya disalahkan, hancurlah psikologik dia. Jadi goblok juga mentornya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak sabar ingin open posisi, kalian selalu ingin trading setiap hari, fix psikologi kalian masih goblok. Belum bisa trading kayak gitu. Kalau kerjanya marah-marah mulu, belum bisa trading. Saya marah-marah hanya di sebelah sini aja. Saya marah dan tegas. Tapi kalau misalkan dalam dunia trading, saya tenang, aman. Kalau belum ada open posisi ya, nggak saya paksakan. Ibarat kata kalau misalkan kalian perang nih, ya ada waktunya nyerang, ada waktunya bertahan, ada kalian menyusun strategi. Kalau misalkan kalian ujuk-ujuk nyerang terus dan bertahan terus, ketusuk mati kalian langsung semuanya. Karena tidak ada strategi. Ciri-ciri orang yang sanggup mengendalikan psikologik adalah menganggap loss adalah sebagian dari siklus. Dan paham ketika kita berbicara profit, pasti ada loss yang mengikuti. Dan mengikuti hukum money management, bernafsu untuk menghindari loss daripada mengincar profit. Nah, kalau orang yang sok bisa psikologik, itu selalu menganggap loss adalah kesalahan dan tidak mempedulikan hukum money management, bernafsu untuk mendapatkan profit secara maksimal, alias barbar trading. Dalam artian, money management itu udah jelas bahwasanya open posisi adalah 10% dari total margin yang kalian punya. Tapi semuanya pada maksain 50% atau bahkan all in. Itu apalagi kalau nggak goblok. Udah tahu money management itu supaya nggak bangkrut duit kalian. Kalian berharap penghasilan tinggi, tapi kalian tidak bisa memoney manajemen uang. Udah jelas-jelas peraturannya money management itu adalah 10% dari total margin. Kalau kalian punya 100 juta, pakai 10 juta. Kalau kalian pakai 1 juta, ya modalnya harus 10 juta, 10% dari margin. Bang, modal gua dikit, ya udah jangan dipaksain lah. Kalau memang modal lu masih dikit, ya udah nggak usah terlalu bermimpi bahwasanya profit lu bakal banyak. Kan kayak gitu aja. Udah jelas-jelas hukum manajemen seperti itu masih aja dilanggar. Nanti setelah loss baru dia membabi buta nyalahin siapa aja. Itu kesalahan yang bodoh itu namanya. Coba berkaca pada diri sendiri. Kira-kira udah benar belum kalian dalam mengendalikan psychological trading ini? Dan yang terakhir adalah ketika jatuh akan tersenyum kepada sekitarnya. Dan orang yang menganggap sok bisa ketika jatuh akan menebar kebencian kepada sekitarnya. Orang yang sudah bisa mengendalikan psychological trading, ya kan? Dia akan tersenyum kepada keadaan walaupun dia loss, walaupun dia jatuh, bukannya menebar kebencian, bukannya mencela segalanya, membabi buta ke sekitarnya. Itu kesalahan besar dan itu adalah tanda kegoblokan Anda. Tanda kalau misalkan dunia trading tidak pantas untuk Anda. Dunia cryptocurrency itu bukan dan jangan pernah bermimpi untuk sukses. Menebar kebencian di mana-mana. Oh ini salahnya ini, oh ini salahnya itu. Setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau misalkan kalian merasa lebih, ambil kelebihan orang itu dan cari orang lain. Begitu saja cukup. Kalau kekurangannya jangan ditiru, kelebihannya ditiru. Dan berterima kasih sudah telah mengajarkan apa dan ilmunya. Terkadang ilmu yang saya punya itu tidak bisa diaplikasikan ke orang karena psikologiknya masih hancur, psikologiknya masih berantakan, kegoblokannya masih hakiki. Itu kesalahan selama ini. Dalam psikologi trading itu bisa menghancurkan semuanya. Kalian pintar teknik analitikal, pintar teknik fundamental, pintar teknik logika. Kalau psikologiknya masih goblok, tetap goblok. Anda akan tetap loss. Buktinya saya aman-aman aja selama ini memakai segala macam teknik, logika, dan digabung sama semuanya. Ini adalah psychological trading. Silahkan kalian jujur ke dalam diri sendiri. Kira-kira kalian sudah bisa mengendalikan psychological trading apa belum? Oke, begitu saja video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke?
Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.